Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Dian Pramesti dari kelas Retorika PBSI 6D. Pada kesempatan kali ini dan pada video ini juga sebenarnya bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Retorika yang diampu oleh Bapak Rani. Pada video kali ini juga saya akan membahas tentang pentingnya pendidikan sepanjang hayat. Oke, langsung saja ke pembahasan ya. Sesuai dengan judulnya, yaitu pentingnya pembelajaran atau pentingnya pendidikan sepanjang hayat. Sebenarnya apa sih pendidikan sepanjang hayat itu? Atau kenapa pendidikan sepanjang hayat itu sangat penting bagi kita semua? Jawabannya, karena pendidikan sepanjang hayat merupakan sebuah atau suatu proses individu dalam pendidikannya yang dimulai dari kecil hingga tua. Maksudnya, atau dengan kata lain, bahwa suatu pendidikan itu tidak mengenal usia. Maksudnya tidak mengenal usia, baik usia dini, usia anak-anak, usia dewasa, remaja, orang tua, itu wajib mendapatkan sebuah pendidikan dan wajib belajar. Pendidikan sepanjang hayat tidak mengenal kata berhenti. Pendidikan juga tidak hanya didapat dari lingkungan sekolah. Pendidikan juga dapat kita peroleh di luar lingkungan sekolah. Jadi, sebuah pendidikan itu tidak hanya melulu tentang matematika, bahasa Inggris, biologi, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Pendidikan itu bisa kita dapat atau kita peroleh dengan cara kita belajar tentang tanggung jawab, toleransi, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian tadi sudah kita singgung sedikit tentang bahwa pendidikan itu tidak mengenal usia atau usia dini, usia anak-anak, dewasa, remaja, orang tua gitu kan. Nah, sebenarnya pendidikan itu untuk siapa sih? Pendidikan itu untuk semuanya. Pendidikan itu tidak ada batasan usianya. Apalagi pada zaman sekarang. Zaman sekarang adalah zaman yang sangat canggih, zaman yang sangat modern, teknologinya sudah mulai berkembang dengan pesat seperti itu. Kita ambil contoh saja dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, misalnya seorang guru. Pada tahun 90-an, seorang guru menjelaskan kepada siswanya dengan menggunakan teknik atau cara seperti ceramah, seperti itu kan. Nah, sedangkan di tahun 2000-an di tahun 2000-an teknologi sudah mulai berkembang, teknologi sudah mulai canggih, apalagi di tahun-tahun ini ya. Jadi ilmu yang diperoleh oleh seorang guru dan siswa itu harus di-upgrade, harus diperbarui ke versi yang lebih baik atau ke mode yang paling terbaru seperti itu. Jadi untuk pendidikan itu tidak ada batasan. Oh, saya sudah tua, jadi saya sudah tidak perlu mempelajari ini. Tidak, karena sebuah pendidikan itu untuk usia berapapun, dan kita belajar bisa dimanapun, kapanpun, dengan siapapun kita bisa belajar. Nah, kembali lagi kepada zaman yang modern ini. Pada zaman yang modern ini, untuk teknologi, sebagai seorang guru, kita harus belajar bagaimana sih, dan kita harus mengikuti zaman atau mengikuti teknologi yang berkembang pada saat ini, agar pada saat guru mengajar itu sesuai dengan keadaan dan zamannya. Jadi tidak kembali ke masa lalu seperti itu. Jadi dari penjelasan saya dan sedikit contoh yang saya berikan tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan sepanjang hayat itu sangat penting dalam pengetahuan diri kita sendiri. Pendidikan sepanjang hayat memberikan kesempatan kepada semua orang berupa usia dan kebutuhan dalam menempuh pendidikannya. Jadi pendidikan itu sebenarnya fleksibel, jadi sesuai dengan yang kita butuhkan, sesuai dengan usianya seperti itu. Karena pendidikan akan terus berkembang dan akan terus diperbarui.
pendidikan itu akan terus kepada versi yang dari yang terbaik semakin baik menjadi yang paling terbaik seperti itu. Jadi untuk kita belajar atau jadi untuk dunia pendidikan itu sebenarnya tidak ada batasan usia. Jadi tidak ada kata terlambat dalam kita belajar atau dalam pendidikan. Kita dapat belajar di tahun berapapun, kita dapat belajar tentang sejarah, kita belajar tentang saat ini dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video ini dan pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.